Hari ini adalah hari yang pertama putra kaya ini bekerja. Dia sudah lama tidak bangun begitu awal. Tepat saat lift mau tutup, tiba-tiba sebuah tangan masuk. Inilah seorang pegawai hampir telat masuk kerja. Dia baru saja masuk. Lift berbunyi overload. Keluhan dari banyak orang di belakangnya. Hyundo karena mau orang-orang tidak telat masuk kerja, jadi sudah mendorong keluar gadis ini. Tapi Jiwan sengaja pergi keluar. Aduh, tindakan ini memang menyentuh hati banyak gadis. Jiwan berikan tempatnya. Tapi hal yang mereka tidak tahu, itulah gadis ini adalah leader memimpin tim pegawai baru, Seo Minji. Dia melihat Jiwan masuk terlambat, dia tidak hanya tidak bersimpati, tetapi juga mengancam Jiwan secara serius. Di waktu latihan, jika ada yang terlambat 3 kali, orang itu akan dibatalkan pelatihannya. Mas Kim Jiwan, ingatlah untuk kali nanti. Hyundo di sampingnya tidak bisa bertahan lagi. Jadi dia berdiri untuk mengembalikan keadilan pada temannya. Dan bahkan mengkritik si leader ini karena Jiwan terlambat karena dia. Bagaimana bisa kamu lupakan semuanya begitu cepat? Minji yang terkenal di PT oleh ketegasannya. Tanpa diduga, hari ini dia telah ketemu lawannya. Minji sama sekali tidak tahu Hyundo yang begitu sombong ini adalah putra presiden. Jadi Minji bertengkar sama dia beberapa saat. Bahkan mau mengusirnya. PT ini tidak membutuhkan yang tidak sopan. Minji baru saja mengusir Hyundo. Masalah segera datang padanya. Ternyata, hari ini Presiden PT juga ikuti pertemuan pelatihan ini. Tim lead segera berlari ke ruang pelatihan. Tapi dia tidak melihat putra Presiden. Setelah bertanya, dia tahu bahwa si putra ini sudah diusir. Apakah kamu gila? Lelaki itu bahkan belum menyiapkan dirinya dengan baik untuk pelatihan ini. Apa yang harus disiapkannya? Dialah putra presiden. Ini artinya kita akan mati nih, kamu paham? Cepatlah, bahkan berlutut depannya, kamu juga harus mengembalikannya ke sini. Dengan begitu, yang di ruang ini dipaksa untuk mencari Hyundo. Mereka semua mulai mencari. Sedangkan si Hyundo sedang jalan-jalan dengan santai. Tiba-tiba dia melihat Minji dikritik keras. Dia memang merasa santai dan nyaman. Tapi masih belum bisa melepaskan kemarahannya. Dia telah disarankan untuk kembali oleh Jiwan. Ternyata, Minji seorang jelas antara pekerjaan dan di luar pekerjaan. Dia mengkritik Jiwan di depan semua orang. Tapi dia sudah berterima kasih kepada Jiwan atas bantuannya. Jadi Jiwan tidak membenci dia. Meskipun Hyundo karena Jiwan. Jadi sudah kembali ke ruang pelatihan. Tapi sikapnya kepada Minji masih tidak baik. Minji bukan orang yang mudah diejek. Tidak peduli dia putra presiden atau cucu presiden. Minji bilang jika Hyundo tidak mau menerima ilmu, silakan keluar. Dengan begitu Hyundo terus diusir keluar. Ketika presiden dan para pemimpin lain ke ruang pelatihan, dia tidak melihat putranya. Emosi wajahnya langsung berubah. Si tim lead ini mulai gemetar. Dia pikir hari ini pekerjaan Minji susah dijaga. Tanpa diduga, Hyundo tiba-tiba kembali. Dia berbohong bahwa dia ke toilet. Jadi sudah melewati tantangan ini. Minji juga segera menghapus rasa tidak nyaman kepada Hyundo. Jangan melihat ketidakpedulian dan kesombongan dari si putra kaya. Ternyata dia memperlakukan sama yang dicintainya sama sekali beda. Setelah selesai pekerjaannya, dia pergi ke warung pizza. Dia atas nama yang mengembalikan hutang untuk minta nomor telepon Engsu. Engsu dengan patuh berpikir setelah dia minta nomor teleponnya, lalu akan kirim pesan nomor rekeningnya. Tanpa diduga, Hyundo menolak untuk menerika uang. Dia mau bertemu dengan Engsu bahwa mengancam Engsu. Jika Engsu tidak datang, dia akan menyuruh Jiwan mengembalikannya uang. Engsu takut kakaknya akan tahu hal ini. Jadi sudah ke tempat bertemu dengan patuh. Engsu membawa uang yang telah dia siapkan untuk mengembalikan lelaki yang jahat ini. Ini cukup ya, hapuskan pinjamanku. Tapi baru saja berbalik, dia melihat mantan pacarnya yang baru putus tidak lama sedang bersama gadis lain. Si pacar ini pernah bilang dia mau pergi ke luar negeri. Jadi mau putus sama Engsu. Ternyata dia sudah ada pacar baru. Engsu saat ini menyadari dia telah ditipu. Ketika dia sedang patah hati, Hyundo hadir.
meremas si bajingan ini. Lalu menyeretnya keluar. Eng Su khawatir bahwa Hyundo akan melukai parah si pacar ini. Jadi bergegas keluar untuk menghalanginya. Tanpa diduga, Hyundo dipukul sampai hidung berdarah. Aku belum siap nih, kenapa kamu mulai? Jika Eng Su tidak datang tepat waktu, mungkin Hyundo harus merangkak ke rumahnya. Han Eng Su, kamu berhubungan apa dengan pria ini? Inilah pacarku. Apakah aku tidak boleh pacaran? Hyundo mendengar kata ini. Dia memang senang. Si mantan pacar belum pergi jauh. Hyundo mulai berkata sombong. Aku sungguh. Lepaskan dia. Pergilah. Eng Su melihat si pria yang begitu malang ini. Tidak bisa bertahan untuk tidak mengkritiknya. Tapi bagaimanapun, pria ini meski tidak bisa bertempur, tetap karena Eng Su, dia rela melawan si pria itu. Makasih ya. Makasih sudah meminjamkan aku uang. Hyundo mendengar hal ini. Dia merasa senang sekali, memang layak jika dipukul. Jadi dia terus memamerkan di depan Eng Su. Apakah aku kelihatan tampan sekali, katanya. Kamu mau aku menjadi pacarmu? Eng Su tidak mau bilang apa, dia mengeluarkan kaca di tasnya. Supaya Hyundo bisa melihat dengan jelas mukanya sekarang. Setelah hari itu, Hyundo pergi ke warung pizza semakin banyak kali. Dia mau mengembalikan gaya tampan di depan Eng Su. Jadi tidak peduli apakah Eng Su setuju atau tidak. Dia tetap mengajak Eng Su ke taman hiburan setelah bekerja. Pertunjukan belum mulai. Hyundo tiba-tiba tidak suka si suara utama. Jika dia berdiri di depan, pasti akan mencuri perhatian Hyundo. Jadi Hyundo tidak banyak bicara, dia langsung suruh pria ini geser ke sebelah. Jadi si suara utama ini harus geser di sebelah. Dengan enggan. Kemudian, Eng Su tiba. Pertunjukan dimulai. Hyundo lebih rajin daripada waktu latihan. Dia berusaha memamerkan tampannya. Karena mau menarik perhatian Eng Su. Tapi pertunjukan yang begitu alay. Eng Su dicuri hatinya oleh si suara utama. Sampai saat pertunjukan berakhir, Eng Su belum bisa tenang kembali. Melihat matanya begitu gairah, Hyundo merasa dia sudah berhasil mencuri hati gadis ini. Tanpa diduga, Eng Su memuji si suara utama di depannya. Hal ini membangkitkan kecemburuan dari Hyundo. Hei, kamu suka gaya itu? Aduh, memang aneh. Bagaimana bisa menyukai Yomin? Si anak kecil ini, cepat pulang. Dengan begitu, Eng Su diusir ke rumah secara tidak masuk akal. Hyundo sudah tidak mengikuti pesta yang pertama di PT. Tapi hanya diterima hasil ini. Jadi dia sungguh tidak bisa menerima. Hari berikutnya, dia sudah memperkenalkan si suara utama untuk segadis. Dan sengaja menyusun untuk mereka bertemu di warung pizza. Di depan Eng Su. Terus menekankan bahwa gaya si suara utama sangat bebas. Dia selalu minta Hyundo untuk memperkenalkannya wanita. Lihatlah kamu, dia tertawa begitu bahagia nih. Saat melihat wanita, dia selalu tertawa. Ketika mereka sedang berbicara, si suara utama tiba-tiba minta maaf. Lalu dengan jujur bilang dia sama sekali tidak tahu inilah kencan buta. Waktu latihan dia tidak cukup. Bagaimana bisa mencari wanita? Lalu menyalahkan Hyundo karena sudah tidak kasih tahu dia dulu. Eng Su melihat pria ini, dia lebih menyukainya melalui hal ini. Memang pria kuat dan jujur. Hyundo semakin cemburu. Mereka mulai bertengkar di sana.